Hai, namaku Aina dan ini kisahku. Happy watching! Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Aku Aina, aku merupakan salah satu awardee dari Global Korea Scholarship Graduate tahun 2024 yang nantinya akan berkuliah di Korea University dengan jurusan marketing. Di video kali ini, aku akan menceritakan gimana aku berangkat dari Indonesia ke Korea Selatan dan juga 3 hari pertamaku di Korea Selatan. Jadi di tanggal 27 Agustus 2024, aku melakukan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. Halo semuanya, ini aku mau berangkat ke bandara, meninggalkan kamar kos kesayanganku dan akan ke Korea. Waktu itu aku dipesenin pesawat Korean Air dari kampus aku, Korea University. Waktu itu aku diantar sama mama aku, papa aku, kakak aku, dan juga om aku. Aku sekarang udah ada di Terminal 3 bersama papa aku, abah, dan juga kakakku dan mamaku. Dan gak lupa juga teman-teman aku juga ikut nganterin aku ke bandara. Waktu itu aku bareng sama 3 orang teman GKS aku yang lain. Lalu juga di hari yang sama ada 2 teman aku yang nyusul tapi beda pesawat. Pada tanggal 28 Agustus 2024, aku sampai di Korea Selatan bersama teman-teman aku. Di hari yang sama, itu aku langsung ngurus SIM card yang ada di Terminal Incheon juga. Waktu itu aku mendarat di Terminal 2 Incheon, terus aku harus pergi ke gedung lain gitu, naik free shuttle bus untuk ngambil SIM card aku dari Wuri. Nah, untuk SIM cardnya itu sendiri aku dapat promo dari teman aku karena dia bikin kayak startup gitu namanya Uniport, dimana aku dikasih SIM card dengan harga yang menarik. Waktu itu paketnya itu sekitar 30.000 won untuk 3 bulan. Jadi lumayan banget. Sedangkan kalau di compare ke SIM card lain, itu biasanya harganya menyentuh 45.000 sampai 60.000 untuk 3 bulan. Setelah dapat SIM card aku dari Wuri, waktu itu aku dapatnya SKT. Lalu aku balik lagi ke Incheon naik shuttle bus untuk ketemu 2 teman aku yang lain. Kita rencananya mau ke Korea University bareng. Pas aku sampai di Terminal 2, teman aku info kalau misalnya Rise mau datang, dan itu pas banget di Terminal 2, dimana kita naruh tas kita dan tempat teman aku nunggu aku juga. Waktu aku datang, Rise keluar dan bener aja di samping-samping kita itu penuh dengan fansite dan juga ada beberapa fans yang nunggu Rise juga. Jadi kayak karena tiba-tiba di hari yang sama waktu aku datang itu ada Rise datang juga, padahal untuk tiket pesawatnya itu dipesanin sama pihak kampus dan kita sama sekali nggak nyangka juga bakal ketemu Rise secara langsung di depan mata, dan itu cukup dekat untuk kita. Setelah Rise keluar, itu terminal jadi rame banget. Jadi kita nunggu sekitar beberapa menit dan kebetulan teman kita satu lagi itu datang. Jadi yang awalnya kita bertiga jadi berempat ke Korea University-nya. Dan kita memutuskan untuk naik bus, dimana busnya itu harganya sekitar 18.000 won. For your information juga teman-teman, jadi waktu itu kita berangkatnya malam sekitar jam 9.50 dari Jakarta, lalu sampainya itu sekitar jam 7 pagi. Tapi karena aku harus ngurus SIM card dan juga nunggu shuttle busnya itu lumayan memakan waktu, perjalanan ngambil SIM cardnya juga makan waktu, kita baru bisa on the way dari bandara ke Korea University itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Setelah naik bus selama kurang lebih 2 jam, kita sampai di salah satu SD gitu. Lalu teman aku pesen taksi. Jadi karena kita berempat dan taksinya itu kebanyakan mobil sedan, jadi kita bagi dua-dua. Kebetulan aku sama teman aku ini satu
asrama, jadi kita pilih berdua. Terus teman aku yang lain itu juga satu asrama, jadi mereka berdua. Jujur aku bersyukur banget aku satu taksi sama teman aku ini, karena ternyata supirnya itu nggak bisa bahasa Inggris teman-teman, dan untungnya teman aku ini bisa bahasa Korea, jadi kita bisa sampai dengan aman. Dan supir taksinya benar-benar nganterin kita pas di depan asrama, jadi kita nggak perlu gotong-gotong koper naik turun bukit, karena ternyata Korea University itu jalannya sangat naik turun teman-teman. Sedangkan teman aku yang lain itu sempat nyasar beberapa kali karena supir taksinya itu nggak nurunin dia di tempat yang tepat, di asrama yang tepat gitu. Mungkin ini kayak cuplikannya teman-teman, aku kasih cuplikan gimana kita gotong-gotong koper di hari pertama kali kita datang. Butuh nyawa taksi lagi nggak kita? Setelah kita sampai di asrama, aku disambut sama salah satu staff atau pengurus asramanya. Terus kita ditanyain namanya dan juga dikasih tahu nomor kamarnya berapa. Sebenarnya sebelum kita sampai asrama, itu kita udah di email sama salah satu staff Korea University yang ngurusin kita, dimana dia info nomor kamar. Nah, jadi aku sebenarnya udah tahu nih sama teman aku kalau kita itu satu kamar. Cuma kita masih mau make sure lagi ke pengurusnya, karena di samping nomor kamar kita itu ada nomornya. Aku dapat nomor 1 dan temen aku dapat nomor 2. Jadi kita masih berpikir, oh apa ini kamarnya sebelahan. Ternyata karena nomor kamarnya sama dan aku 1, temen aku 2, itu artinya kita sekamar. Karena di dalam satu kamar itu ada 3 orang ternyata teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku udah 21 hari di Korea, itu kita masih berdua. Jadi alhamdulillah kita senegara dan juga nggak ada orang lain yang ada di kamar kita. Jadi sangat nyaman sih. To be very honest, di hari itu kita capek banget karena kita bantuin teman kita juga yang nyasar, terus ngangkatin barang-barang mereka. Sampai kamar, kita beresin kamar kita, masang spray dan lain-lain. Jadi kita bisa istirahat dengan tenang. Setelah kita beres-beres kamar dan juga beres-beres barang, teman aku ngajakin makan. Nah, ini makanan pertama aku di Korea teman-teman. Waktu itu kita makan di salah satu restoran, dan pemilik restorannya itu jujur baik banget. Aku sampai masih ingat sampai hari ini, karena beliau itu sadar kalau misalnya aku sama teman aku itu berkerudung alias kita muslim. Jadi waktu itu bapaknya tanya ke kita apakah nggak apa-apa kalau kita makan daging, dan nyaranin kita menu yang tanpa daging. Aku sebagai seorang muslim cukup terharu sih sama perhatian dari bapak ini terhadap customernya. Waktu itu kita makan kimbap dan aku juga makan rapoki atau ramen tteokbokki. Dan overall untuk rasanya enak. Jujur di hari pertama itu aku nggak ngerasain apapun teman-teman, karena kayak terlalu capek dari pagi, bahkan dari kemarin ya kan, dari malam. Terus kita harus beres-beres, harus ngangkut barang-barang kita, harus bantuin teman dan lain sebagainya. Itu terlalu kejadian dalam satu waktu. Jadi waktu itu aku kayak masih belum berfungsi dengan normal dan belum sadar gitu kalau misalnya aku di Korea. Tanggal 29 Agustus, pagi-pagi baru tuh aku nangis kayak, oh my god, gue di Korea. Sorenya aku ketemu sama salah satu kenalan aku, orang KU juga, tapi dia anak undergraduate atau S1. Nah, waktu itu di sore hari, aku ngobrol-ngobrol sama dia di depan main hall-nya Korea University, dan dia juga bantu aku untuk foto-foto di depan Korea University. Di 30 Agustus 2024, aku sama teman-teman aku yang anak Korea University, paginya itu ke main hall lagi. Kita foto-foto. Terus setelah foto-foto, kita mutusin untuk jalan-jalan ke SM Entertainment. Nah, waktu itu rencananya kita sebenarnya mau ke Kwangya, tapi ternyata waktu kita sampai itu kepagian teman-teman. Jadi Kwangyanya belum buka. Lalu kita mutusin untuk pergi ke sampingnya SM Entertainment, itu ada Seoul Forest. Nah, di Seoul Forest kita jalan-jalan dan foto-foto dikit. Setelah dari Seoul Forest, kita memutuskan untuk pergi ke Lotte World Mall, dimana kita keliling-keliling, temen aku belanja baju dan beberapa kebutuhan lainnya.
Setelah dari Lotte World, kita istirahat sebentar dan malamnya kita pergi ke Itaewon. Teman-teman aku nemenin aku untuk pergi ke foreign market untuk beli makanan-makanan halal. Aku beli ayam yang sudah berbumbu jadi siap goreng dan tentunya halal. Setelah dari foreign market, kita pergi ke cafe dan di situ kita mesen bingsu dan itu bingsu pertamaku juga di Korea Selatan. Setelah makan bingsu dan setelah selesai ngobrol-ngobrol, kita pulang ke asrama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!